Ike Maria Yuli Handayani. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan periode 7 kategori 2 tahun 2022 jurusan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMA Santo Kristoforus II, Jakarta. Dengan materi pembelajaran, perbandingan pi dan picang yang akan disajikan dalam bentuk model PJBL. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Sebelum kita melanjutkan untuk memulai pembelajaran siang hari ini, kita awali dulu dengan kegiatan berdoa yang akan dipimpin oleh Woman terpanjang, yaitu Randy. Randy,请过来。好的，现在我们一起祈祷，然后 Randy 给问候。 Teman-teman, mari kita berdoa. Dikasihilah hati Yesus di seluruh dunia selama-lamanya dan Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami di sini. Sekarang kami mengambil pelajaran. Berkatilah agar pelajaran yang dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat mendengar apa yang disampaikan oleh langsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, sambil fokus Tuhan kami dan berdoa Tuhan yang kudus. Sili. 行礼，师午安，同学们午安。呀，大家午安，请你们坐下来。那现在老师要继续点名你们的名字呀。如果老师点名你们的名字，你们应该回答到老师，好吗？好。好的，谢谢。到老师。好的。然后第二人，好。那现在呢，我们要一起唱歌。Ya, nah kita mau menyanyikan bersama-sama dan untuk hari ini lagu yang akan kita nyanyikan adalah dari Sabang sampai Merauke. Karena kita tahu bahwa negara Indonesia terdiri dari beberapa kepulauan yang tersebar dari ujung barat hingga ke ujung timur. Ada, nah, 为了这样子呢，现在请你们站起来。 我们一起唱歌吧，呀！
好的，我们再来一次，好不好？Dari Sabang sampai Merauke berjaya pulau-pulau, sambungan lampu menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. 好的，谢谢大家，姐妹们，坐下啊！现在我们有复习一下哦。在上个礼拜我们学习了什么？kita mau ulang dulu materi pembelajaran kita yang terkait dengan penggunaan pi dan hijau serta perbedaannya dalam kalimat begitu ya maupun teks itu ya yang nantinya kita sudah siapkan semuanya itu ke dalam bentuknya adalah kalian nanti akan membuat tadi ya gambar yang kalian lihat di layar ya di sini ada gambar tua dan muda begitu ya. Maka untuk penggunaan pi dan hijau pada gambar yang pertama menjadi bagaimana untuk kalimat pernyataannya? Kakek dan nenek ternyata lebih tua dibandingkan dengan yang lainnya, begitu ya. Sehingga pernyataannya menjadi ye ye ke nai nai hijau hijau. Sekarang Lausha punya satu ye. Selesai, bisa. Mai. 中国菜比较好吃。中国菜比较好吃，我们一起看吧。对了，非常好。Bahwa materi pembelajaran kita terkait dengan perbandingan, kalian masih ingat ya, kita kaji lah. Lausha sudah meminta kalian juga begitu ya untuk menyiapkan sebuah proyek berbentuk mading. Namun sebelumnya Lausha minta kalian untuk membuat ya memproduksi sebuah teks deskriptif ya terkait penggunaan pi sama hijau, begitu ya. Oke, nah di situ sudah ada step-stepnya, ya kan? Dalam step mendesain proyek, pertama-tama kalian sudah Lausha minta untuk menyiapkan alat dan bahannya, ya kan? Selain tema yang sudah Lausha minta kalian pilih dari 6 tema yang ada, begitu kan? Siapa yang bisa menyebutkan untuk alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan proyek ini? Satu kelompok silakan. Ika Jin, Jin Shoba. Yang siapa? Yang pertama ada karton tanggal posiro berjumlah 1 buah. Yang kedua ada lem jumlahnya 1 buah. Yang ketiga ada butir jumlahnya 1 buah. Yang keempat ada spidol jumlahnya 1 buah. Dan yang terakhir kertas APS. Oke, Richard House. Nah, selanjutnya di step berikutnya adalah mendesain waktu penjadwalan. Kita menyepakati bahwa deadline pengumpulan untuk tugas proyek mading ini adalah hari ini. Tapi sebelumnya kan ada proses panjang yang sudah kalian lakukan. Nah, bisakah kalian menyebutkan mulai dari pertama kali kita mendesain proyek, prosesnya apa saja yang sudah kalian lakukan? Satu kelompok silakan. Timeline-nya. Oke, Darren, Cisoba. Ya, Cini, langsung inti apa? Iya. Tanggal 7 November guru menginfokan tentang pembuatan proyek mading, isi teks deskriptif tentang perbandingan serta meminta siswa menyiapkan dan membawa alat dan bahan pada pertemuan selanjutnya. 14 November guru dan siswa membuat kesepakatan dalam menentukan deadline pengumpulan mading. Membentuk kelompok kerja yang ketiga bersama kelompok mulai berdiskusi tentang tema, alat, bahan, dan konsep mading. Yang keempat, setelah menemukan tema, para siswa saling berdiskusi dalam pembuatan teks deskriptif.
谢谢 Darren. Apa? Nah, berarti 3 step sudah kita lalui ya. Berarti masih ada kurang lebih 3 step. 3 step itu akan kita lakukan di hari ini ya, yaitu memonitoring hasil kerja kalian. Nanti diminta mempresentasikan hasil kerja, lalu teman-teman yang lainnya menganalisa dan memberikan evaluasi dari hasil presentasi tersebut. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, peserta didik mampu memproduksi penggunaan struktur P dan P Ciao secara tepat dalam sebuah teks deskriptif, kemudian mengemas ke dalam proyek mading yang menarik. Lalu yang kedua adalah peserta didik mampu mempresentasikan hasil proyek tersebut di depan kelas dengan pelafalan yang tepat dan juga penuh percaya diri. Sekarang dalam proses monitoring kerja proyek ya, kalau begitu Lausne minta coba satu kelompok untuk membacakan kira-kira langkah-langkah yang sudah kalian lakukan dalam proses pembuatan madingnya itu bagaimana. Flo, bisa? Ya, silakan Floren. Pertama itu siapin alat sama bahannya, terus nentuin tema konsep mading dan mencari referensi untuk membuat teks deskriptif, lalu mulai diskusi membuat isi teksnya, terus ngerjain mading dan membuat hiasan-hiasan para mading yang disesuaikan dengan tema, lalu meminta Lausne mengecek isi teks dan mading. Setelah selesai mulai mempresentasikan hasil proyek. Oke, kita baik, kalau begitu sekarang Lausne akan mengecek mading kalian satu persatu. Apakah kita sudah sesuai dengan penggunaan skill yang ya? Yang pertama adalah pelafalan, ya. Yang kedua, kesesuaian isi teks dengan tema. Yang ketiga, isi konten madingnya. Dan keempat adalah kreativitas dari hasil mading yang kalian buat. Mau duluan? Saya Xian, 过来. Oke, Marcelin, 请过来. Kelompok yang lain perhatikan, lalu nanti berikan tanggapan ya. Saya akan tanya pada saat kelompok yang maju ini selesai presentasi, kira-kira mereka menjelaskan tentang apa? Oke, yuk. 1、2、3，开始。大家好，现在我们的主人要讲一讲我们的测试。Kevin Sunday Sukamulyo 出生于1995年8月2号，他是一名羽毛球选手，现收这地。这位运动员是来自中爪哇圣布里斯的加入俱乐部的球员，他参加加入俱乐部从2007年。然后呢Kevin Sunday Sukamulyo 玩羽毛球的比较厉害，到现在 Kevin Sunday Sukamulyo 的厉害的成绩比较多，在羽毛球场全比比分的女生。他的偶像出生于1995年3月7号，他也是一名羽毛球男团选手之一。现这运动员是自晚航 PBSDS PLN， 他参加 PBSI 从2014年至
Rencananya Subang Mujo要求运动员的时间较长，个人比较喜欢培训，但是因为培训比较多时间来运动员，我这边比较现在羽毛球，我这边比别人大。羽毛球是一项是用球打上在羽毛球的圆心工具的运动，并且有把这种工具为球对手吧，有两个人有两个对打的对手。Oke, Oke, 谢谢。Saya mau bertanya sekarang ya. Oke. Untuk hasil mading kelompoknya Marcelin, ya. Kira-kira mau menceritakan tentang apa? Loren. Ada Cherry? Jadi mereka mau membandingkan tentang atlet apa? Atlet bulu tangkis. Ya, ada siapa sama siapa? Kevin Sanjaya kan? Fajar? Iya, Fajar Alfian. Itu dia ya. Nah, terus untuk kelompok yang lain, menurut kalian bagaimana penampilan dari kelompoknya Marcelin? 他们的表演怎么样？很好。OK， 好了，谢谢大家呀，请你们坐下。OK， 继续。kelompok berikutnya. Ayo siapa maju? Ready? 请吧。好。Suaranya agak keras sedikit ya. Salah. Ya, biar tunjukin. Yang lain perhatikan, ya. 1、2、3，开始。大家好，我们是第3组，在我们这次的机会呢，我们将给大家讲解关于竞技，我们就开始吧。兴趣是一种技术，特长技巧与魅力的表演艺术。像教授们3节课武术，表演是穿着花样的衣服，今年是一种中国舞动元气，风有一起的戏，今年仅推举一角的。惊奇的只有音乐风格设计比和耳光，击鼓的击标逃跑红我和耳光的肌肉真完全在这里。没错，可可优这种击鼓将我的老师，他的花着比较光。接下来呢，我们将给大家介绍一些关于京剧的事实。首先，第一个，京剧是一种中国的戏曲，也是几种戏曲的组合。第二呢，妆容是如何评价一个角色的？中国人通常是根据妆容和颜色、类型和形状来识别角色的身份。第三，一个演员的化妆需要几个小时，所以一个京剧的演员呢，他的化妆可能就是需要几个小时才能完成。第4，京剧不只是唱歌，唱对白演是在这是必须具备的是相机功夫。第5，男演员常演女角色，在京剧中有男演员扮演女角色的传统规定。第6，京剧角色有10种，京剧有10种角色。生是男，旦是女，金是花脸的男，九是小九。第7，每一个京剧故事都有它的典故，所有的京剧基本都改编是中国历史或传统故事。第
然后经济会其他是社工受欢迎，因为经济比较流行。以上就是我们为你们介绍的一些关于经济的事实。希望通过我们的解释，可以让你们更了解、更进一步去了解中国的经济。谢谢大家。好，也非常好，谢谢。现在老师有问，高灿丽，请你告诉我们呀，Randy 的 Mading 呀，那个讲什么呢？ perbedaan mata, warna topeng, sama tokoh di opera Beijing. Iya, oke ya. Jadi opera Beijing itu ternyata banyak ya di dalamnya yang kita nggak ketahui ya. Ternyata itu banyak ragamnya. Tiap topengnya aja udah beda-beda, ya berbeda-beda dan punya maksud yang berbeda pula, gitu ya. Penokohan wataknya juga ternyata berbeda-beda. Ada? Halo, 谢谢你们，请坐。好，继续。还有别人？好的，请过来。 大家午安。午安。好，现在我们同学们要展示我们的销售工作，请注意。这星期我们下去了日本，那到了那儿，看着他们的飞机场到现在，知道他们的技术比较比印度尼西亚很先进的。我当晚看到很惊讶，不仅技术，女孩们也很漂亮，但要去厕所如何变动也都不知道，制作更好，可是很无人困惑。他们的交通工具比较容易，我们每个用捷运，街道还很安静、干净，也很整洁。日本有很多草场，都非常粗。虽然这样，印尼人比较清洁。印度尼西亚的食物比日本也很便宜的。好了，继续。 Oke. Bisa jelaskan? Ya, Selanjutnya. sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep madingnya. Jadi kan kita akan membandingkan Indonesia dengan Jepang. Jadi kita mengambil bendera Jepang di madingnya di bulan. Dan gambar-gambar yang kita tempelkan yang fasilitas yang di Jepang dan makanan Indonesia ada di perbandingan di sini juga. Juga ada Pulau Indonesia dan Kepulauan Jepang setengahnya di sini. Ini adalah negara tulisannya Jepang versus Indonesia. Jadi inilah konsep mading kita. Ah, oke. Elena Patricia. Silakan coba menurut kamu gitu ya, untuk madingnya si kelompok Darren ini bagaimana? Nah, ini sih kayaknya tentang perbandingan Indonesia sama Jepang, kayak di situ kan udah ada tulisannya juga. Terus kalau misalnya di Jepang tuh emang semuanya lebih bagus daripada Indonesia, jadi lebih dari segala-segalanya gitu. Jadi semoga negara kita juga bisa kayak gitu. Oke, ada. Sisi, oke. Sisi, Glenn. 如果我们有说很多原谅我们，谢谢你们的聆听。 Ya, oke, Cica. Oke, 最后的就请过来。Ayo, silakan maju. Terakhir. Ya, kita boleh. Nah, 大家好，今天我们有教我们的主事。开始，在印尼有很多出名的旅游区，比如知五园、婺源、部番、游湾东等等。知五园的风景比较自然，知五园的天气比婺
Bagaimana menurut kalian? Begitu ya. Nah, nanti akan Laos bagikan dan satu orang akan mendapatkan 3 lembar ya yang harus kalian isi. Nah, untuk bagian penilaian antar teman, kalian bisa saling menilai teman-teman sekelompoknya sendiri atau bisa kalian menilai kelompok lain. Kalian bisa memilih 2 teman saja. Ada? Nih mana mah? Ada. 老师 mau mengajar kalian untuk merefleksikan apa yang sudah kita pelajari di sepanjang hari ini. Ya, hal apa ya? Kalian sudah pelajari atau sudah kalian kuasai di pembelajaran hari ini? Silakan dijawab. Ya, jadi kalian lebih memahami? Iya, dan ya, silakan Luis. Oke, berikutnya yang kedua, hal apa yang belum dikuasai? Nah, berikutnya apa yang harus kalian nanti pelajari lagi untuk pembelajaran di hari ini? Ayo, Ma. Glenn? Beberapa kosakata aja. Beberapa kosakata. Luis? Kepada kalian ya. Karena pertemuan kita yang untuk materi Pi dan Kicau ini sudah selesai ya dengan kita mengerjakan proyek tadi, berarti di pertemuan selanjutnya Laos akan melakukan evaluasi pembelajaran terkait Pi dan Kicau. Tolong pelajari di rumah baik-baik supaya minggu depan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Nah, kelas punya 1 bos untuk kalian perhatikan baik-baik sini, hal curi ya. 人的能力有限的，人的努力无限的。Artinya apa? Kemampuan seseorang memang ada batasnya, tapi usaha keras seseorang itu tidak pernah ada batasnya. Ya, jadi meskipun kalian ya memiliki kemampuan terbatas, tapi tetap kalau kalian berusaha, satu saat nanti pasti akan berhasil. Apa? Nah, sekarang kita akan akhiri ya pertemuan hari ini dengan berdoa dan juga dengan salam penutup. Seperti biasa, ready? 我们的班长，请你过来。起立。